Oke, berikutnya jumlah produksi. Kita bertanya nih, apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama atau tidak? Kemudian apakah produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya, ya. Jadi semakin banyak oleh semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan. Atau seperti apa ya untuk kaitannya dengan masalah biaya perusahaan. Kemudian apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Itu tadi ya, yang terputus-putus tadi, atau berkala ya, berdasarkan musim, berdasarkan waktu, semester ya, setengah semester, tahun, tapi memang produksinya sudah ditetapkan, walaupun tidak terus-menerus. Kemudian apakah produk yang akan diproduksi itu apa kira-kira? Misalkan eh, consumer goods atau producer goods. Jadi barang-barang konsumen atau untuk spare part, aksesoris ya, untuk produser. Kemudian jenis produknya baru atau lama. Ini seorang wirausahawan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jenis produk baru disertai penelitian tentang satu ide. Apakah perusahaan perlu berdekatan dengan sumber-sumber bahan baku dan dekat dengan pasar ya, konsumen. Kemudian berapa jumlah produk yang akan diproduksi, bagaimana sifat permintaan terhadap produk, apakah musiman atau sepanjang masa. Jadi akan terlihat ya, jumlah dari produksi itu terlihat setiap bulannya, setiap tahun, secara periodik. Kemudian tahapan skala produksi ini ada yang namanya routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Apa saja? Ya, routing itu menetapkan atau menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutan harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Jadi routing itu sudah berdasarkan urutan ya, tidak bisa ngacak. Ada bagian-bagiannya yang sudah menjadi tempat yang sudah di situ diletakkan, dioperasionalkan oleh tenaga kerja, kemudian butuh bahannya berapa, tempatnya tetap di situ. Ini sudah diurutkan proses-prosesnya. Kemudian yang kedua scheduling, ini sudah dijadwalkan, ya, menentukan jadwal kegiatan operasi produksi, disinergikan dengan suatu kesatuan. Suatu kesatuan itu jadi rangkaian spare part, motor, mobil dibutuhkan untuk mensuplai misalkan menjadi kendaraan yang utuh ya, yang jadi. Nah, dengan scheduling diketahui diawasi penggunaan waktu pada setiap saat proses produksi sesuai dengan urutan. Jadi nggak bisa ngacak ya, ini scheduling. Dispatching menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi ya, produksi, proses produksi. Jadi kapan produksi dilaksanakan sudah direncanakan dalam routing dan scheduling, kemudian diperintahkan di dalam proses dispatching untuk langsung ya proses dikerjakan. Nah, follow up menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan proses-proses produksi. Nah, ini harus direncanakan dengan baik ya, tindak lanjut ya, dari semua langkah-langkah tadi.
Faktor perencanaan proses produksi barang dan jasa. Apa itu yang dimaksud dengan faktor produksi? Nanti kita bahas ya besok kalau kita ketemu lagi di channel yang sama di jam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Silakan di komentar di kolom kita diskusi di Google Classroom atau mengisi form yang sudah disiapkan. Kalian boleh bertanya ya sebanyak-banyaknya, silakan, dan tidak harus sungkan-sungkan karena kalian menjadi seorang calon pengusaha itu ya terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya diskusi gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau boleh menyanggah apa yang disampaikan Pak Rudi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel yang sama di Produk Kreatif dan Kewirausahaan.